Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda sehat semuanya? Alhamdulillah. Gimana pikirannya? Tenang? Oh. Gimana hatinya? Adem? AC-nya gede soalnya tuh. 1, 2, 3 tuh. Saya aja ditembak dari belakang tuh. Hari ini insyaallah kita akan memulai kajian muslimahnya dengan tema Cintaku Bertahan Karena Bertuhan. Ini konteksnya saya akan buat secara umum dulu, baru nanti spesifik. Saya izin dulu sebelumnya. Yang belum menikah ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Baik. Karena kalau saya tanya sudah menikah, pasti pada ngacung. Nah, karena muka-muka bermasalah bukan karena jomblo, tapi bermasalah karena punya suami, gitu kan? Bunda, sedikit nih ya sebagai mukadimah dulu. Ini bukan saya membuka aib, bukan membuka masalah orang kepada khalayak, bukan. Bunda nggak kenal siapa orangnya, tapi ini insya Allah bisa jadi pelajaran awal buat kita. Ada seorang akhwat, beliau menikah sudah 15 tahun. Kok ada ya seorang suami istri sama-sama sebagai ASN, saat menikah dulu memang dari nol, tapi begitu mau nikah semua ongkos perkawinan beserta mahar dari ibu dan abah dari pihak istri. Begitu berjalan waktu tiba-tiba keluarga suami datang membuat tiba-tiba keluarga suami membuat ujian dan pernikahan menjadi goyah. Tiba-tiba suami berkata tidak mau ganti mahar dan belikan perhiasan baru buat istrinya, dikarenakan nanti kalau suaminya meninggal keenakan suami barunya dan istri yang ditinggalkan ada emas. Nggak ngalamin kan? Alhamdulillah dulu ya. Terus sepuas-puasnya memakai, astagfirullah, ya ini kata-katanya nggak pantas. Pernah pula suami mengatakan istri durhaka, ya Allah, sedangkan keperluan rumah tangga, jajan belanja anak-anak hingga belanja hari raya dan keperluan hari raya istri yang handle. Suami taunya minta dilayani Mbak Raja. Pertanyaan saya, di mana masalahnya? Ayo, di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Dua-duanya bermasalah. Mau nyalain suami? Boleh. Nah pertanyaannya, ketika kita nyalain suami, mau nggak kita disalahin? Pertanyaannya gini, di mana letak kesalahan istri? Di mana letak kesalahan istri? Paham nggak? Gini, apa Bun? Minta mahar lagi? Bukan. Di mana letak kesalahan istrinya? Nah, apa Bun? Apa tadi? Kenapa? Oh, bertahan terlalu lama. Itu polos apa on, Bun? Astagfirullah. Enggak, maksudnya gini. Di mana letak kesalahan istri? Nah, sekarang kan kita ambil angle wanitanya ya. Kan ini kajiannya Ummahat. Kalau ada bapak-bapaknya, saya ambil angle kedua-duanya. Makanya saya bilang nanti kita bahas secara umum, luas, sudut pandangnya, tapi nanti mengerucut. Jadi, Bunda, saya memang laki-laki. Tapi insya Allah saya bisa menempatkan diri saya untuk mengambil sudut pandang perempuan. Dengan cara apa? Saya melakukan satu kata, empati. Nah, kalau suaminya salah, insya Allah sudah jelas salah. Iya? Ketidakbersyukuran kepada istri. Nah, ini letak kesalahan istri di sini. Sebelum menjadi seorang istri dan sebelum menjadi seorang ibu, siapa kita?
Ini akan mempengaruhi mindset bunda setelah ini. Sebelum menjadi istri, punya suami berarti ya. Ujian istri siapa? Suami. Ujian ibu siapa? Anak. Saya nggak mau membahas yang lebih luas berkaitan dengan lingkungan, enggak. Nah, pertanyaan saya, sebelum jadi istri dan ibu siapa kita? Hamba Allah. Ini yang sering dilupain. Apa maksudnya bunda? Kalau lagi bermasalah dengan pasangan, balik setelan awal. Jadi hamba Allah kan. Bunda gini, mohon maaf, saya mau tanya, ketika bunda menikah dan jadi istri, berubah nggak status hamba Allahnya? Tidak. Ketika bunda mendapatkan ujian dari anak dan menjadi seorang ibu, berubah nggak status hamba Allahnya? Tidak. Karena apa? Pembahasan ayat tentang konsep ini ada di Quran surat ke-51 ayat 56. Selamanya kita adalah hamba Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na'budu kan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. 17 kali dalam salat kita diulang. Apa bacanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ketika doa iftitahnya yang dibaca adalah Allahu Akbar kabiro, di dalamnya ada potongan ayat bacanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati. Apa ikrar kita kepada Allah? Bahwa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Berarti selamanya kita akan menjadi hamba Allah, walaupun sudah sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Sekarang ketahuan di mana letak salah istrinya? Lupa kalau dia hamba Allah. Dan itu yang kebanyakan terjadi sama seorang istri bunda, ketika diberikan masalah dan ujian oleh Allah. Nih ada lagi. Bahkan beliau kan saya punya 2 akun bunda. Satu akun kajian Ridho Febri, yang satu akun personal saya. Di akun personal saya dia sudah cerita panjang kali lebar, lebih panjang daripada cerita tadi, beralenea-alenea, nggak dibaca sama saya memang. Maksudnya nggak dibaca, nggak dibalas, nggak direspon sama saya, nggak dijawab sama saya. Kenapa? Gini bunda, ada kalimat yang beliau sampaikan, Ustadz ini nomor handphone suami saya, tolong telepon suami saya, tanyakan dia masih butuh istri tidak. Loh, apa tugas saya kok disuruh begitu gitu? Kalau saya bunda ketemu orang-orang bermasalah seperti ini, ayo datang ke rumah saya. Saya tinggal di Bandung bunda. Jadi saya dari Bandung buat ketemu bunda-bunda di Al-Aqsa de Latinos ini. Datang ke rumah saya bersama dengan suami. Dan saya selalu membuka pintu rumah saya untuk siapapun pasangan suami istri yang sedang bermasalah rumah tangganya, ya. Dan saya akan memberikan ruang masing-masing bercerita tentang apa yang menjadi sumber masalahnya, detail, rinci, tanpa dipotong, tanpa disela. Diberikan haknya masing-masing, mengungkapkan kegelisahannya, jengkelnya, keselnya, lukanya dan lain sebagainya. Biar ketemu titik islah nanti. Lah kalau saya dikasih nomor telepon suruh nelpon, unik ya bunda ya. Itu para netizen di Indonesia itu. Kalau laki-lakinya kan netizen ya. Ada lagi yang komentar di postingan saya, di postingan Instagram. Karena memang fokus yang saya angkat tema-tema tentang keluarga bunda. Nih kata beliau begini. Beliau mengatakan, sebentar. Mana ya? Baru tadi pagi kalau nggak salah. Oh ini. Suami saya selingkuh Ustadz dengan alasan istri tidak mau diajak pindah ke rumah mertua. Apakah seorang istri bisa menolaknya Pak Ustadz? Terus ada lagi nih. Nah, Ustadz gimana kalau suami tukang bohong, lalu dia selingkuh, tidak memberikan nafkah ke istri? Tolong dijawab. Dijawab nggak sama saya? Dijawab. Apa jawaban saya? Jawaban saya adalah titik 2, alhamdulillah kasih sayang Allah berupa ujian buat hati mbak. Kalau saya nunggu respon beliau,
Kalau respon beliau merespon, misalkan responnya gini, Ustadz saya sudah lelah, saya sudah capek dengan segala macam ujian yang berkaitan dengan suami saya. Saya akan tanya, terus kenapa Mbak dulu mau nikah sama laki-laki begitu? Lah, kalau jawab lain lagi, lah mana saya tahu kalau ternyata dia bakal seperti itu. Nah, kebanyakan ngelesnya gitu ya. Ada jawaban. Apa jawabannya? Berarti ketahuan kalau Mbak tidak melibatkan Allah sungguh-sungguh dalam istikharah sebelum menikah. Gini Bunda, ini berkaitan dengan tema. Seorang laki-laki dan perempuan sebelum menikah, ketika mereka melibatkan Allah dan sungguh-sungguh, kalaupun laki-laki ini jadi pasangan kita sekarang, yang sekarang jadi suami kita dengan semua ornamen keunikannya, saya yakin kalau disuruh ngabsen aib suami pasti apal. Ketika sungguh-sungguh melibatkan Allah, pertanyaan saya gini, berarti kan perempuan ini bersandar kepada Allah sejak awal. Pertanyaan saya, ketika menjalani kehidupan rumah tangga, yang dicari Allah dulu atau manusia? Pasti Allah dulu, karena sejak awal sudah melibatkan Allah, dan dalam proses perjalanannya juga dekat dengan Allah. Nah itu kan yang sering terjadi sama kita. Ketika ada masalah yang dicarinya orang, bukan Allah. Kita lupa bahwa kita tuh seorang hamba di hadapan Allah, dan selamanya akan tetap menjadi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumus yang sering kita lupakan Bunda, rumus dasar ini nih. Nah pertanyaannya gini, ada nggak di antara kita yang nggak pernah diuji sama Allah? Tidak ada sama sekali. Kita semua pernah diuji dan bahkan sedang diuji sekarang. Nah, saya pernah menyampaikan di kajian keluarga, saya coba untuk kita murojaah sedikit dulu. Ini tentang konsep ujian dalam hidup, itu meliputi satu, diri sendiri. Yang kedua, pasangan. Yang ketiga, ujian datang dari anak-anak. Yang keempat, saya buat di sini aja. Yang keempat, ujian datang dari orang tua. Yang kelima, ujian datang dari lingkungan. Bunda, ini keniscayaan yang pasti terjadi. Beberapa dalilnya, diantaranya yang berkaitan dengan ini, Quran surat kedua ayat 155, Quran surat ke-67 ayat kedua, dan Quran surat ke-29 ayat ke-2 dan 3. Kalau ingin ditambahkan lagi agar memperkuat, Quran surat kedua ayat 214 yang sebetulnya dikasih solusinya di Quran surat ketiga ayat 142. Ini tentang keniscayaan ujian dalam hidup kita Bunda. Satu, Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua, Quran surat ke-67 Al-Mulk ayat ke-2. Tentang apa ujian itu? Untuk mengeluarkan apa sih? Allah kasih tahu, ahsanu amala, siapa yang paling istimewa amalannya saat dikasih ujian. Berarti konteks ayat itu berkaitan dengan ini kan, ketika suami jadi ujian, ketika anak jadi ujian, ketika orang tua jadi ujian, lingkungan jadi ujian, vendor yang bermasalah, piutang tidak tertagihkan dan lain sebagainya, maka dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah, dia adukan kepada Allah, ahsanu amala. Kemudian Quran surat 29 surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Apa yang disampaikan Allah tentang keniscayaan ujian? Kata Allah begini simpelnya, tidak aku biarkan kalian ngaku-ngaku beriman. Ya Allah saya muslim. Tunggu dulu, kamu pasti diuji kata Allah. Bahkan lebih spesifik lagi di ayat 214 dari surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Dua ayat ini Bunda, surat Al-Baqarah ayat 214 sama surat Ali Imran ayat 142. Awal ayatnya sama. Apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Hei hambaku, tidak aku biarkan hidup kalian ya bahagia secara gratis sebelum kalian diuji olehku. Ini keniscayaan ujian dari Allah Bunda. Kenapa saya katakan, saya sederhanakan dengan konteks bahagia, padahal Allah mengatakan tentang kata surga. Surga itu identik bahagia atau kepedihan? Kebahagiaan. Bisa nggak bahagia itu diturunkan irisannya ke bumi oleh Allah? Sangat bisa Bunda. Makanya konteksnya saya perluas dari ayat ini. Hambaku,
tidak mungkin aku akan hadirkan kebahagiaan dalam kehidupanmu secara cuma-cuma, yang nanti kebahagiaan itu akan aku sempurnakan berupa surga, sebelum hidupmu aku berikan ujian sebagaimana orang-orang dahulu aku uji. Berarti kan ini ayat-ayat tentang keniscayaan, tentang ujian. Yang harus kita tahu bunda, itu adalah pola ujian dalam hidup. Ada 5, saya mengklasifikasikannya. Pertama, datang dari diri sendiri. Berarti apa maksudnya di sini, konteks di sini? Berarti di sini kita harus apa? Harus selesai dengan diri kita sendiri. Saya katakan bunda, jangan sampai karena luka, ya, kecewa kita karena orang lain, kita melukai orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Mohon maaf bunda, ini saya balik. Kenapa banyak suami yang keras, kaku, cuek, semena-mena, gede gengsi, pengen menang sendiri, keras kepala, ya, kaku kayak kanebo kering. Sifat-sifat itu kan sebetulnya bagi seorang perempuan melukai, ya. Pertanyaannya, kenal suami enggak? Kenapa dia begitu? Nah, kenal suami enggak? Kenapa dia begitu sifatnya? Itu PR buat para istri. Karena kebanyakan istri tidak mengenal siapa suaminya, bahwa suaminya juga belum selesai dengan dirinya sendiri, karena dia membawa luka saat dia kecil sampai dewasa. Luka dari mana? 1, dari orang tua. 2, lingkungannya. Luka berupa apa? Tidak mendapatkan validasi, tidak mendapatkan apresiasi dari lingkungan, dibully, underestimate, diremehkan dan lain sebagainya. Itu luka bunda, yang ngendap di dalam jiwa seorang suami. Ketika besar muncul barriernya. Makanya kadang-kadang suami ketika salah lebih galak daripada istrinya. Kenapa? Karena dia nggak mau lagi luka bunda, badannya meresponnya seperti itu. Kenapa begitu? Mengalami yang namanya resistensi perasaan. Pernah mengkaji dan belajar sampai sejauh itu tentang suami sendiri? Saya laki-laki bunda, tapi bisa membaca sampai sedetil itu dan memposisikan diri sebagai pandangannya seolah-olah seperti seorang perempuan. Kenapa? Biar konkret diamalkan sama bunda. Jadi bukan hanya sekedar bunda yang sabar. Hei Joni, dia udah sabar selama ini. Makanya pertanyaan apapun yang ditanya tentang ujian hidup, saya nggak pernah nyuruh dia sabar. Lawang tadi aja yang komentar tentang suaminya yang berbohong, selingkuh dan lain sebagainya. Apa jawaban saya? Alhamdulillah, kasih sayang Allah ujian hati bagi hati mbak. Saya suruh sabar nggak dia? Saya nggak tahu dia sudah berapa puluh tahun berumah tangga kan? Karena selama ini kalian sudah sabar. Pertanyaannya gini, sabarnya benar atau tidak? Nah itu yang harus dikaji kan? Atau jangan-jangan terpaksa sabar karena nggak ada pilihan yang lain? Sebetulnya bunda, rumus dalam Islam tuh ada tentang how to-nya. Konsep syukur, kemudian sabar, kemudian ikhlas. Dan ini yang menjadi pilar besar kita bisa bersandar kepada Allah ketika ada berbagai macam masalah datang dalam kehidupan kita. Mau kita kaji sedikit ya. Yuk buka Quran surat kedua ayat 152 dan Quran surat kedua ayat 153. Benar, nanti nextnya saya titip pesan, siapapun ustadz yang ngajar di sini biasakan datang pegang mushaf Quran. Jadi 2, kanan mushaf Quran, kiri buku catatan. Syukur-syukur buka buku mushaf sendiri, ya kan? Untuk apa? Boleh kok terjemahannya distabiloin, boleh kok untuk nandain, atau bikin pakai kalau nggak sempat dicatat dulu, nanti di rumah dibuka Qurannya, kasih pick note, stiker note untuk nandain Quran yang biasa kita baca dan kita buka bunda. Ini tentang dua ayat yang istimewa bunda, di antara 6.236 ayat Al-Quran. Gini, kata Allah, ada yang bisa membantu membacakan di ayat 152-nya? Fazkurli azkurkum waskurli wala takfurun. Gini bunda, lihat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingat. Pertanyaannya,
apa yang harus kita ingat sampai Allah mengatakan kepada kita, bersyukurlah dan jangan ingkar dan kufur? Pertanyaannya, apa yang harus kita ingat? Ayo, halo Bunda. Kenikmatan harus dihaloin dulu ya. Yang diingat adalah nikmat. Kalau sudah mengingat nikmat, kata Allah, syukuri semua yang ada dan jangan pernah diingkari. Apa maksudnya jangan diingkari? Jangan dilupain. Lihat setelah itu ayatnya tentang apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Sabar, kemudian tetap sujud. Dan diperkuat sama Allah apa? Innallaha ma'a sabirin. Ini konsep, bukan teori. Cara Bunda biar bisa bersyukur, tebal kesabarannya, dan ikhlas sebagai seorang hamba kepada Allah. Gimana caranya? Kata Allah, fadzkurni. Ingatlah. Apa yang diingat? Semua nikmat yang Allah berikan. Belum ngomongin ujian, belum Bunda. Allah cuma minta kita tentang mengingat banyak nikmat. Apa? Sehat kita, pagi bangun dengan sempurna tanpa ada cacat dan luka apapun dalam tubuh kita. Mata berkedip dengan sempurna, darah beredar dengan sempurna, dilihat di sebelah suaminya masih utuh dan bernafas. Betul? Itu yang paling penting, disyukuri. Kalau ternyata dibangunin agak ngebok, itu ujiannya muncul. Nah pertanyaannya gini, bisa nggak kita sabar saat itu ketika suami menjadi ujian? Kalau kita bisa melihat, oh iya, suami saya masih bernafas, ya Allah, dia masih ada di samping saya dan tidak tidur di tempat yang lain, misalkan. Karena auzubillahi min dzalik kan. Nah itu ingat, nikmat itu diingat Bunda, disyukuri, alhamdulillah. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kebetulan tidak. Allah ngajak kita untuk bersyukur, karena bersyukur itu susah. Dan akan makin susah Bunda untuk bersabar dalam menjalani kehidupan kita kalau bersyukurnya tidak bisa. Dan sifat syukur itu long term, jangka panjang Bunda. Nah dari ayat ini, yuk pelan-pelan. Gini cara membaca konteks dari ayat ini untuk diri kita secara sederhana. Kalau kita bisa membaca betapa banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, nikmat sehat, ya, mata berkedip dengan sempurna, pendengarannya utuh, tangan bergerak dengan sempurna, jantung berdegup dengan sempurna, suami ada, bernafas, hidup, masih mau bangun, anak ada, rumah ada, kendaraan punya, dan lain sebagainya. Kata Allah, syukuri itu, ya, sebagai untayan nikmat dan juntayan rezeki yang aku berikan dalam kehidupan kalian. Karena nanti ketika aku berikan ujian dari semua nikmat yang aku berikan, kalian masih bisa terpaut hatinya kepadaku dan tetap sabar, dan kemudian mau terus sujud sebagai seorang hamba dengan keikhlasannya kepadaku. Seolah-olah Allah tuh ngomong begitu sama kita Bunda. Makanya kalau mengkaji ayat itu, lihat ayat setelah dan ayat sebelumnya, karena itu akan berkaitan satu sama lain. Dan di situ ada pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita belajar bagaimana mengkondisikan diri kita. Dari ayat ini juga kita diajarkan sama Allah bahwa kamu bangun itu takdirku, ya. Suamimu bernafas itu takdirku. Kamu punya anak itu ketetapanku. Aku titipkan kepada kalian semuanya. Maka Bunda, jangan pernah berusaha untuk mengatur apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita bisa mengkondisikan hati kita saat menghadapi masalah dan ujian yang Allah berikan. Jadi kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kondisikan, kita rubah Bunda, dengan bahasa sederhana apa? Free will. Dan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusnya. Bunda ingat bagaimana cara kita mengingat nikmat Allah. Muhasabah diri. Coba Bunda, mohon maaf ya, kalau lagi jengkel sama suami, ya, paling gampang itu nyalahin atau introspeksi diri. Abis itu oke, nyalahin ya, sepakat ya, oke. Abis itu ketemu nggak sabarnya?
Nggak bakalan ketemu sabarnya. Kenapa? Karena lebih senang nyalahin orang daripada introspeksi di diri, daripada muhasabah diri, sehingga lupa dengan banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan. Akhirnya sabarnya ketemu nggak? Tidak akan ketemu sabarnya. Pertanyaan saya, kalau udah jengkel, kesel, marah, sebel begitu, ibadahnya masih enak nggak? Kagak enak. Itu kan rumusan kan? Jadi dari ayat ini, maka diingat dulu nikmat-nikmat yang aku berikan. Karena apa? Ujian itu hanya seiris, ya, seiris duka yang Allah titipkan, biar kita bisa belajar apa? Mengkondisikan hati kita bahwa ini ujian hanya sedikit dan segelintir dari banyaknya nikmat yang Allah berikan. Kalau sudah begitu, hatinya lapang nggak bunda? Lapang. Kalau sudah hatinya lapang, sabar nggak? Sabar. Belajar untuk menerima. Oh, ini maunya Allah. Kalau sudah punya kesadaran begitu, berarti hatinya tenang, pikirannya juga damai. Saya mau tanya, ibadahnya makin khusyuk nggak? Saya katakan demi Allah, pasti khusyuk. Itu rumus. Kebetulan enggak? Enggak. Jadi dari sini, saya berdiri lagi kan. Dari sini kan sebenarnya saya geser bunda, yang pinggir takut nggak kelihatan. Dari sini, oh tambah nggak kelihatan karena ada tiang ya bunda. Dari sini kita belajar begini bunda. Belajar tentang apa? Kenapa ujian pertama itu adalah yang saya sebutkan diri sendiri? Karena kita sering bermasalah sebagai seorang hamba Allah. Itu key pointnya. Karena kita sering bermasalah sama hamba, sebagai hamba Allah. Saya katakan, kalau sebagai hamba di hadapan Allah masih bermasalah, maka jangan salahin siapa-siapa. Kalau ujiannya datang dari pasangan, bermasalah. Ujian dari anak juga datang, bermasalah. Ujian dari orang tua, bermasalah. Dan lingkungan, sumber masalah jadinya. Kan sebetulnya kita hanya tinggal mengembalikan, meriset ulang hati dan pikiran kita dengan kesadaran bahwa aku hamba Allah. Saya mau sampaikan gini bunda. Bunda, kalau pengen tahu rasanya putus asa itu seperti apa, maka tanyakan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa putus asa? Kenapa putus asa Nabi Yunus? Berdakwah kemana-mana, tapi umatnya keras kepala, nggak mau ngikutin Nabi Yunus alaihi salam. Apa yang terjadi akhirnya? Dalam tanda kutip, Nabi Yunus marah, ya, give up? Enggak. Beliau marah, kecewa sama umatnya. Ditegur nggak sama Allah? Ditegur. Bagaimana Allah menegurnya? Jatuh ke lautan, masuk ke dalam perut ikan hiu apa paus? Paus. Kalau ikut ikan hiu, potong paca. Ih gimana? Ini nggak fokus ini ya. Oke, masuk ke dalam perut ikan paus. Nah, lihat doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Lihat bunda. Berarti ketika ada masalah, Nabi Yunus mengajarkan untuk kembali berserah sebagai seorang hamba. Lihat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Dia memuji Allah, berarti sebagai seorang hamba atau bukan? Iya. Dan tidak menggunakan pakaian kenabian ya bukan, tapi sadar diri bahwa saya seorang hamba ya Allah, dan saya sudah berbuat zolim. Dikatakan oleh ulama tafsir, kalau Nabi Yunus alaihissalam tidak membaca doa saat itu, maka dia akan sampai hari kiamat berada di dalam perut ikan paus itu. Dan menurut riset juga dikatakan, katanya ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam itu masih hidup sampai sekarang. Baru satu bunda. Kalau itu dalilnya ada di Quran surat ke 21 Al-Anbiya ayat 87. Kalau mau tahu rasa putus asa, maka tanyakan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, bunda, kalau mau tahu rasa takut dan khawatir yang luar biasa, maka tanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalilnya ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-62.
Bagaimana takut dan khawatirnya Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan belum laut, tapi baru pada dukun-dukun Fir'aun. Dukun-dukun Fir'aun. Nah, bahkan takut itu sudah muncul sejak awal. Takutnya bukan takut kayak manusia kita biasa ya, bukan. Makanya minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa Nabi Musa alaihi salam? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Datang tuh menghadap Fir'aun, berhadapan dengan dukun-dukun yang dikatakan sebagai dukun-dukun yang ahli. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak akan pernah tahu kalau tongkat yang dipegangnya itu begitu dilempar jadi ular yang nyata. Kalau dukun-dukun itu kan ya ibaratnya mengkamuflase tali jadi ular di mata orang-orang yang melihatnya. Tapi begitu Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, disuruh Allah Subhanahu wa taala, maka berubah jadi ular. Betapa takutnya Nabi Musa, Bunda. Harus berhadapan dengan Fir'aun dengan keangkuhannya. Begitu dikejar oleh pasukan Fir'aun, Masya Allah, Bunda. Berhadapannya bukan dengan hutan, bukan dengan gurun, dengan laut. Kalau gurun masih bisa dilewati, kalau hutan masih bisa dimasuki, tapi laut, begitu kita lompat ke laut, mati kan resikonya. Tapi lihat, Nabi Musa pun tidak pernah tahu kalau tongkat yang dipegangnya begitu dipukulkan, laut itu terbelah. Bunda, saya mau tanya, dari dua kisah ini, saya ambil kisah Nabi Musa dulu. Kenapa keajaiban itu datang? Kenapa keajaiban itu datang? Taat. Kan cuma disuruh sama Allah. Iya? Disuruh sama Allah ngapain? Taat. Apa perintah Allah? Lemparkan tongkatmu. Jadi apa? Jadi ular. Pertanyaannya, yang ngebuat tongkat itu jadi ular, Nabi Musa kah atau Allah? Allah, Bunda. Itu yang sering kita lupakan. Berarti saat Nabi Musa melemparkan tongkat, sebagai seorang nabi atau sebagai seorang hamba Allah? Hamba Allah, karena dia taat kepada Allah dan taat kepada perintah Allah. Ketika Allah katakan pukulkan tongkatmu, ya, dan tidak pernah terpikirkan sama Nabi Musa, lah ngapain, kan bahasa kita, lah ngapain ya Allah, orang ini laut kok harus mukulin tongkat, kan bahasa kita begitu. Tapi apa yang dilakukan sama Nabi Musa? Taat sama Allah, karena dia sadar dia seorang hamba. Dipukulkan tongkatnya, laut terbelah. Bunda, satu lagi nih saya angkat biar makin seru ya. Apa? Bunda, kalau pengen tahu rasa sakit, pedih, terusir, terasingkan, maka tanyalah kepada Sayyidatina Maryam binti Imran. Baru tadi pagi saya bikin materi tentang pelajaran dan hikmah dari Maryam ini, Bunda. Apa pelajarannya? Itu ada di Quran surat Maryam, surat ke-19 ayatnya 23. Kenapa saya sebutkan ini? Biar nggak ngeles, Ustadz itu kan laki-laki semua. Oke, saya angkat yang perempuan, bukan nabi tapi punya anak yang istimewa, seorang nabi, ya, biar nggak ngeles. Nah, bedanya gini, Bunda beruntung bisa punya anak karena ada suami. Beliau punya anak tanpa tersentuh laki-laki manapun, wanita suci, Bunda, wanita suci. Berarti kan ujiannya bukan datang dari suaminya, tapi dari lingkungan sosialnya. Kalau bahasa anak sekarang, kalau kata orang sekarang kan, mohon maaf, pakai stigma yang negatif, anak haram kan gitu. Coba gimana mental health-nya, Bunda? Oh, rusak gitu. Makanya kalau pengen tahu gimana rasanya tersakiti, gimana rasanya pedih, ya, dari seorang wanita, tanyakan kepada Maryam, Bunda. Mau nanya sama Maryam nanti kalau masuk surga. Benar-benar ada ayat di dalam Al-Quran, nanti kita bisa saling bercerita satu sama lain. Kalau di dalam surga, nanti kita bisa cerita amalan-amalan yang kita kerjakan satu sama lain. Dan kepo, Bunda, beneran. Ketemu tetangga, Masya Allah, sekarang kita satu surga ya. Kamu rumahnya di mana? Surga aku yang di atas.
Kata beliau, kata kita gitu kan. Oh, alhamdulillah, tetangga kamu siapa? Ustazah Anu, ya kan? Ibu Nyai Anu gitu. Terus kamu tetangganya siapa? Tetangga saya depan saya Maryam, samping kanan saya Khadijah, samping kiri saya Aisyah. Insecure nggak tuh yang sebelumnya? Insecure, pasti nanya kan, apa sih amalan kamu kok bisa sampai sana? Nah, itu diceritain satu sama lain. Ada bapak-bapak juga sama, ketemu teman goyesnya dulu waktu di dunia misalkan. Masya Allah, assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam gitu. Alhamdulillah kita bareng-bareng di surga ya pak ya. Iya, saya surganya yang sebelah situ pak gitu. Tetangga saya Ustadz Anu, Kiai Anu dan lain sebagainya. Oh Masya Allah, alhamdulillah pak gitu. Terus yang satunya nanya, terus bapak tetangganya siapa? Ya biasa aja sih. Iya siapa pak tetangganya yang biasa itu? Depan saya Rasulullah Muhammad SAW, samping kirinya Nabi Isa, samping kanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Insecure tuh orang. Katanya kan akhirnya kan, lo kok bisa kan gitu. Jadi ayat Al-Quran itu nanti akan terwujud ketika kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bunda, lihat apa yang dilakukan sama Maryam alaihissalam di ayat 25-nya bunda. Ketika lemahnya luar biasa tubuhnya, sakit yang sudah bertubi-tubi menggerogoti tubuhnya karena sedang hamil tua. Lihat bunda, perintah Allah masuk akal nggak? Apa perintahnya? Kan lewat malaikat Jibril nyuruh Maryam ngegoyangin pohon kurma segede ini. Coba bunda yang pernah umroh, template umroh kan ke kebun kurma. Iya, yang ibu-ibu belanja, bapak-bapak ngebaso. Template kan begitu, ya. Makanya kalau saya umrah nggak pernah mau ke kebun kurma. Ngapain? Langsung pulang setelah Kuba dan Uhud, atau Uhud ke Kuba, balik ke hotel. Ngapain? Sorenya ada kegiatan yang di luar kebiasaan. Lah ngapain ke kebun kurma kalau cuma shopping-shopping kan? Belanja banyak tempatnya. Nah, pohon kurma segede ini bunda, suruh goyangin, kira-kira dengan seorang wanita yang lemah begitu, ya, goyang nggak tuh? Jangankan wanita yang lemah, besok bunda umroh lagi, praktekin apa yang dilakukan Maryam, goyangin tuh pohon kurma, bukan pohonnya yang goyang, bunda yang gemeter. Tapi lihat, karena ini perintah Allah kan, goyangkan pohon kurma itu, ya. Apa janji dari Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat di bagian akhir dari ayat 25 dari surat Maryamnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Rutoban janiyan. Maka nanti kurma-kurma muda itu yang akan berjatuhan. Kurma-kurma muda itu yang akan berjatuhan. Pertanyaan saya, ini 3 cerita ini bunda punya konsep yang sama kan? Apa? Sadar diri sebagai seorang hamba, dan tugas dia hanya taat kepada Allah dan bukan memikirkan hasil. What next-nya itu nggak dipikirkan. Dia fokus hanya pada satu hal aja, apa? Sami'na wa ata'na. Coba kalau misalkan kita datang ke kebun kurma terus ngegoyangin pohon kurma, harusnya menambah keimanan kita sama Allah. Kenapa? Karena yang menjatuhkan buah kurma itu bukanlah hasil ikhtiar kita, tapi Allah yang menyuruh pohon kurma itu merontokkan kurma-kurma mudanya. Apa pelajarannya? Fokus untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah. Dari kisah ini bunda, tersimpulkan lewat Quran surat ke-65 bagian akhir dari ayatnya, ayat kedua dan ayat ketiga. Ini kan ayat sapu jagat, ya kan? Ayat 1000 dinar. Yang mungkin tirakatnya ngamalin pasti hafal kan bun? Apa? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya potong dulu di situ. Ayat 3-nya nanti saya bahas. Gini bunda, apa kata Allah? Bangun kedekatan dengan Allah lewat ketaatan terhadap apa yang Allah perintahkan. Kata Allah, nanti apa masalah hidupmu, aku yang nyelesain. Kan itu sudah tergambar dari 3 kisah tadi.
tentang bagaimana rasa takut mencekam dan khawatir yang luar biasa dari seorang Nabi Musa alaihissalam, dari sebuah rasa putus asa yang datang lewat kisah Nabi Yunus alaihissalam, tentang perih, pedih, ya, terusir datang dari kisah Maryam alaihissalam. Nah, dari sini kan kita bisa belajar banyak, Bunda, bahwa fokus kita hanya membangun hubungan yang baik dengan Allah, sehingga Allah memberikan label takwa dalam jiwa kita. Nanti ketika kita enjoy, menikmati ibadah, ya, menikmati taat kita, dalam posisi capek lelahnya kita terabas, kita lawan semuanya, muncul rasa malasnya, kita tetap untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Saat lupa dengan masalah, Allah hadirkan solusinya. Pernah begitu? Pernah ngerasa begitu? Gini, Bunda sebel sama suami, ya, tapi Bunda lebih milih untuk tirakat, sholat malam, tahajudnya dikerjain, duhanya dikerjain, sholat 5 waktunya dijaga, qobliyah badiahnya juga dijaga, ya. Di waktu-waktu sebadah sholat itu Bunda lebih enjoy, lebih santai, duduk di atas sejadah, ngapain? Tirakat, zikir, dan lain sebagainya. Tapi tetap ngelakuin kewajiban sebagai seorang istri, yes, ya, tetap melakukan itu. Nah, Bunda kan lupa sama masalahnya kalau suami lagi nyebelin, betul kan? Nah, tiba-tiba datang suami ke kita yang, Abi minta maaf ya, saat kita lupa dengan masalahnya, Allah datangkan solusinya. Coba aja praktek. Kalau lagi sebel sama suami, tapi bukan sebel yang dibuat-buat ya. Nah, sebel yang dibuat-buat gini, "Iya Abi, aku gendut ya sekarang." Terus suaminya jawab, "Iya Mi, oh jadi gendut sekarang," kan gitu. Kadang istri tuh Masya Allah ya, cari apa, pertanyaan itu bukan cari solusi tapi cari masalah. Bunda, dari sini dapat kesimpulannya apa? Bahwa bangun terus hubungan yang baik dengan Allah, ya, sebagai seorang hamba, agar kita diberikan kekuatan hati. Bunda, apa muara dari semua amal soleh yang kita kerjakan? Hati. Apa muara dari semua amal soleh yang kita kerjakan? Hati. Kenapa ayat ini Allah isyaratkan, hei hambaku, bangun hubungan yang baik. Kalau orang yang punya hubungan baik, kira-kira mau nyakitin nggak? Nggak mau. Mau zolim nggak? Nggak mau, ya. Maka kita nggak akan mau nyakiti dan mengecewakan Allah sama sekali. Bangun hubungan yang baik. Kalau hubungannya baik, kira-kira antara kita dengan Allah, ibadahnya benar nggak? Pasti benar. Nah, apa maksud pelajaran yang pengen saya sampaikan, Bunda? Ketika hubungan kita baik dengan Allah, ya, maka nanti bukan hanya solusi yang Allah hadirkan. Pertolongan pertama yang Allah hadirkan sebagai solusi apa? Ketenangan. Betul kan? Kalau Bunda tenang, ibadahnya enak nggak? Enak. Kalau Bunda lagi banyak pikiran, ibadahnya nyaman nggak? Nggak nyaman. Makanya ditenangkan dulu jiwa kita oleh Allah, biar kita terus menghamba kepada Allah sebagai seorang hamba. Akhirnya konklusinya apa? Lupa dengan masalah, Allah hadirkan solusinya. Pertolongan pertama Allah itu nggak langsung dikasih solusi, Bunda. Kayak contoh begini, Bunda berdoa, "Ya Allah, jadikan suami saya laki-laki yang salih, dan anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang kelak nanti akan menjadi investasiku ketika besok lusa aku wafat." Pertanyaan saya, besoknya suami langsung soleh? Nyebelin yang ada. Yang adanya nyebelin. Kan akhirnya mikir, ya Allah, perasaan tadi malam nggak salah doa deh, gitu kan? Nah, disitulah polanya Allah, Bunda. Jadi kita minta sama Allah, dites dulu, bener nggak nih kamu minta pengen seperti itu? Karena apa? Laki-laki soleh itu hanya akan didampingi oleh seorang wanita yang solihah. Dites dulu sama Allah. Berarti Allah pengen kita jadi solehah dulu, Bunda, biar mendapatkan suami yang soleh. Ustadz, ada kok di luar istrinya kelihatannya soleh. Kelihatan, gak usah dibahas. Itu penilaian casing namanya. Iya kan? Kan kebanyakan kita penilaiannya dari casing. Ada ustadz suaminya hobinya selingkuh gitu misalkan, ya.
dan lain sebagainya. Tapi ternyata istrinya tetap nurut-nurut aja dan bahkan rajin di majelis ilmu, dan itu teman saya. Pertanyaan saya, betul-betul mengenal kehidupan keluarga mereka enggak? Satu. Kedua, tahu nggak amalan dari istrinya apa bisa sekuat dan sehebat itu? Nah, jadi jangan pernah menilai sesuatu hanya dari cover yang terlihat oleh mata kita, Bunda. Jadi gini, ada satu pelajaran lagi nih. Ada seorang ibu, ya. Ini sepasang suami istri, seorang ibu, seorang ASN di salah satu institusi yang Masya Allah dalam hidupnya itu nggak pernah kekurangan uang, Bunda. Kanan, kiri, depan, belakang isinya uang semua, Masya Allah, ya. Gampang dapat uangnya pokoknya. Nah, suatu ketika beliau dititipi anak yang qadarullah sampai usia anaknya 18 tahun, ternyata qadarullahnya punya keunikan, mengalami Down syndrome. Nah, sebelum sampai usia 18 tahun ya, dalam perjalanannya ngelihat anaknya seperti itu, dia stres. Apa yang dia lakuin? Minum minuman keras, ngerokok dan lain sebagainya, ya. Sampai akhirnya dijedotin sama Allah, sadar dia. Akhirnya apa? Tidak lagi mau menerima sesuatu yang sifatnya subhat, apalagi haram masuk ke dalam rumah. Dan Masya Allahnya, anak kedua, anak ketiga normal. Normal, Bunda. Ada lagi kisah. Kalau ini saudara saya, saudara seiman, tinggal di BSD sini. Beliau cerita, nih sekarang sepasang suami istri, ya. Tapi sebelum menjadi sepasang suami istri, ini beliau ini punya ujiannya masing-masing, Bunda. Istrinya pernah menikah dengan seseorang laki-laki, ya, yang qadarullahnya mu'alaf, secara usia jauh di atas beliau, ya. Kemudian apa? Beliau sebagai seorang istri fokus merawat suaminya yang saat itu sedang kena stroke. Bertahun-tahun, Bunda. Bertahun-tahun. Bahkan sampai di level yang tadinya kata dokter tidak ada kemungkinan untuk suaminya ini lagi hidup, dan dengan izin Allah kembali bisa bergerak. Anggota tubuhnya, beberapa anggota tubuhnya bisa digerakin. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh orang yang sakit itu apa? Cinta dari orang yang terdekat, Bunda. Bukan malah disalah-salahin dan lain sebagainya. Cinta yang dibutuhkan dari orang yang sedang mengalami sakit jatuh dalam kehidupannya. Sampai akhirnya dengan izin Allah suaminya wafat. Yang dilakukan istrinya apa? Kan namanya di rumah sakit, ya dibiayai sama kantornya. Setiap hari ada pengumuman kematian. Nah, istrinya melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan orang yang lainnya. Apa? Dipasangin ke telinga suaminya headset. Biar apa? Disetel murotal, Bunda. Biar nggak ngedengar suara-suara yang akan mengguncang jiwanya beliau. Sampai akhirnya dalam kondisi yang beberapa bagian tubuhnya bisa bergerak lagi, ya kan, walaupun nggak bisa bicara, ya. Dan Allah wafatkan. 3 hari setelah beliau wafat, suaminya, beliau berangkat umroh dengan mahramnya. Siapa? Ayahnya. Keistimewaan mulai muncul. Apa? Allah izinkan beliau sholat di Hijir Ismail berjam-jam. Ditarik sama askar, hajah, gitu kan? Simpelnya begini, kamu mau sholat, ibadah di belakang saya yang menjaga. Itu sudah bertukaran orang, Bunda. Kalau nggak salah sekitar 2 jaman beliau sholat di situ. Dan ketika dekat waktu sholat kan sudah mulai membentuk saf-saf, ya. Kan berarti kan askar sudah menjaga agar tidak ada jamaah yang mendekat lagi ke Ka'bah. Beliau dipanggil sama askar untuk nyium Hajar Aswad tanpa ada gangguan sedikit pun. Sekarang punya suami, iya. Suaminya mampu memuliakan dan membahagiakan dia. Dia cerita sama saya, Ustadz, saya dapetin suami saya ini setelah menjalani perjalanan ujian yang Masya Allah dalam kehidupan saya. Suaminya pun pernah gagal dalam berkeluarga, Bunda, ya, diuji oleh Allah dan lain sebagainya. Tapi sekarang dipersatukan oleh Allah. Saya katakan apa? Bunda, ibu, bapak, jangan berharap hati kalian sempurna, karena kalian adalah orang-orang yang pernah terluka di kehidupan sebelumnya. Maka dengan separuh hati yang kalian punya, berusahalah untuk saling membahagiakan satu sama lain. Dan alhamdulillah kelihatan kebahagiaannya kok, Bunda. Karena apa? Istri yang bahagia itu
itu kecerewetan dan kebawelannya akan keluar di depan suami, ya, di depan suami, bukan di depan orang lain, bukan. Nggak perlu pakai suara-suara yang melengking, itu nggak perlu. Kalau ada seorang ibu yang suaranya melengking, dia bukan bahagia, tapi sedang menimbun masalah. Kan melengking, Bunda, itu kan luapan emosi. Nah, di pembahasan kali ini saya fokus di sini nih, Bunda. Sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki dan perbagus hubungan kita dengan Allah. Nah, pertanyaan kan kadang gini, Ustadz, sampai kapan? Betul kan? Sampai kapan saya harus sabar? Sampai kapan saya harus berdoa dan beribadah kepada Allah? Sampai kapan saya harus taat kepada suami saya menjadi ujian dalam hidup saya? Jawabannya sederhana, Bun. Sampai wafat. Kalau besok lusa kita diwafatkan Allah, selesai. Karena Allah sendiri yang mengatakan manusia itu selama hidup akan selalu diberikan ujian dan masalah. Dan manusia itu akan berpindah dari satu masalah ke masalah selanjutnya. Kerasa nggak? Hari ini suami fine, oke-oke aja. Ternyata pagi tadi anak kita susah dibangunin. Kan itu ujian. Yang sebetulnya 2 hari yang lalu suami kita yang susah dibangunin. Kan itu ujian. Berpindah kan? Berlompat kan? Dari satu masalah ke masalah yang selanjutnya, sampai Allah hadirkan ujian dan masalah yang tidak ada solusi sama sekali. Apa? Kematian. Secara sederhana gini, Bunda, menjawabnya. Allah akan berikan pertolongan 1 di antara 2 dari setiap ikhtiar baik yang kita lakukan sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Apa pertolongannya? 1, Allah berikan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita selama ini, ya, lewat pengabulan doa. Misalkan suami yang berubah jadi lebih solih, anak yang semakin solih dan solihah, keberlimpahan rezeki yang halalan thayyiban dan lain sebagainya. Atau yang kedua, Allah ganti kesabaran kita sebagai seorang hamba, yarhamukumullah, untuk selalu taat dan sujud kepada Allah lewat apa? Surga. Surga. Kan ada kan? Yang ini kita baca kulit sedikit. Yang istrinya solihah, rajin duduk di majelis ilmu, ya kelihatan wajahnya itu tenang, nyaman gitu kan. Ternyata dalam ketenangan jiwanya itu dia menyimpan sebuah luka dan cerita yang tidak mengenakan tentang suaminya. Misalkan, itu jarang perempuan begitu, karena saking istimewanya makanya jarang, ya Bun. Seperti siapa? Asiyah binti Muzahim. Lihat, dirubah nggak suaminya sama Allah? Tidak, sama sekali tidak. Tapi apakah lelah capeknya Asiyah sia-sia? Apa gantinya? Surganya Allah. Bunda kalau baca sirah dan tafsir, sependek yang saya tahu, Khadijah itu dibangunkan istana di dalam surga. Mohon maaf, ini sebetulnya nggak layak digambarkan seperti ini, ya. Tapi ini biar mudah untuk dijangkau oleh kepala kita, ya. Ternyata sebagian ulama mengatakan Asiyah dan juga Maryam itu berdekatan, bersandingan dengan surganya Khadijah. Kenapa? 2 wanita ini kelak akan menjadi istri Rasulullah SAW di dalam surga Firdaus. Maryam, seorang wanita, ya, yang melahirkan seorang bayi yang menjadi seorang nabi tanpa adanya suami dan tanpa tersentuh laki-laki. Kemudian dipasangkan oleh sebaik-baiknya manusia dengan sebaik-baiknya dan seistimewa-istimewanya akhlaknya. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Asiyah yang bersuamikan seburuk-buruknya manusia di muka bumi, begitu di surga dipasangkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya dan seistimewa-istimewanya akhlak seorang laki-laki, itu Rasulullah. Artinya gini Bunda, ada hadis begini, kata Nabi SAW itu tidak ada penghuni surga yang jomblo. Tidak ada penghuni surga yang jomblo. Berarti kan betul. Karena kan Maryam gak punya suami kan, gak ada suami sama sekali. Maka Allah akan pasangkan kepada Rasulullah SAW. Asiyah suaminya di mana? Kerak neraka. Maka dipasangkan oleh Rasulullah SAW. Bunda, mohon maaf ya, kalau ada yang pernah kita lihat suaminya jadi ujian, ya, ahli maksiat dan sebagainya, diwafatkan tidak sempat bertaubat, maka
wanitanya kalau memang terpisah dan dipisah oleh Allah, kemungkinan besar ada dua. Satu, Allah berikan rahmat kepada suaminya, kemudian diangkat ke dalam surga setelah dicucinya. Atau yang kedua, apa itu? Allah kawinkan, Allah pasangkan, Allah nikahkan wanita tersebut dengan laki-laki dari surga. Hingga ada yang jomblo kok bun, aman. Ustadz, kalau misalkan suaminya lebih dari satu karena meninggal, misal, ya, yang pertama meninggal, kemudian menikah lagi, ini dua-duanya baik Ustadz. Nah, ada dua pendapat yang sering saya pakai. Yang satu, lihat dan Allah akan menimbang siapa yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, dengan siapa suami terakhirnya. Dua ini. Makanya Ummahatul Mukminin kan gak ada yang nikah lagi setelah peninggalnya Rasulullah SAW, bunda, karena tidak mau terpisah dengan Nabi SAW, dan tidak ada manusia yang sebaik akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita wanita biasa, ya mungkin ada yang tertarik sama kita, suka sama kita gitu kan, kemudian meminang kita sebagai seorang istrinya, diterima, ternyata akhlaknya bagus juga, kemudian rajin tahajud dan segala kebaikan yang lain ada di dalam diri dia. Nah, nanti kita akan dihadapkan dengan kedua-duanya, dan Allah Maha mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kehendak kita. Nah, terus Ustadz, kasihan dong yang satunya yang gak dipilih. Itu bukan urusan kita. Tenang bunda, kan gak ada orang yang jomblo di surga. Syaratnya apa? Masuk surga. Nah bunda, dari sini saya ingin mengambil kesimpulan. Nanti kita sesi tanya jawabnya biar agak panjang dan longgar ya, karena ini kayaknya banyak yang pengen nanyain tentang masalah. Gini bunda, satu, kenapa temanya cintaku bertahan karena bertuhan? Karena dia sadar dia sebagai seorang hamba, sehingga dia memupuk terus cintanya kepada Allah, ya, agar semakin kuat di dalam jiwanya. Kalau ditanya amalan apa sih yang harus kita lakukan sehingga nilai kita di hadapan Allah itu istimewa, sederhana kok bun, sederhana. Dan ini amalan yang diminta oleh seorang Arab Badui. Ada seorang Arab Badui yang nanya kepada Rasulullah SAW. Ini Arab Badui bunda, yang namanya Badui itu kan terkesannya terbelakang gitu ya, dan lain sebagainya. Enggak, justru dia cerdas. Saking cerdasnya dia nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong berikan amalan kepada saya yang dengan amalan itu saya bisa masuk surganya Allah, tapi jangan banyak-banyak. Apa kata Rasulullah SAW? Kerjakan sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan, ya, dan jangan pernah bermaksiat. Dikerjain gak sama Arab Badui itu? Dikerjain bunda, dikerjain. Apa pelajarannya? Kan ini kan berkaitan dengan hadis Nabi bahwa Allah itu mencintai sesuatu yang sedikit tapi konsisten dan istiqomah daripada banyak tapi cuman seperti buih. Nah ini yang mau saya sampaikan. Tentang apa? Ibadah yang harus kita perbaiki adalah sholat. Pertanyaannya, kenapa kita harus sholat? Ayo jawab. Bahkan ketika diuji aja sholat ada, betul kan? Ketika senang ada juga. Nih bunda, sholat Quran surat kedua, saya keluarkan ayat yang lain, ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah, ya. Yang kedua dalam kelapangan, Quran surat ke-20 ayat 132. Karena apa? Setelah kata sholat ada pembahasan tentang rizki setelahnya. Nah pertanyaannya, berarti kan dalam lapang dan sempit kita tetap harus sholat. Pertanyaannya, kenapa harus sholat? Karena seorang hamba. Itu masih terlalu dasar. Beneran? Enggak, bukan ngeremehin, betul ya. Itu jawabannya tepat. Tapi itu jawabannya benar, tapi kurang tepat. Kenapa bunda? Ayo, kenapa kita sholat? Kewajiban. Itu lebih cetek lagi itu mah. Gini bunda, ini saya kasih ilustrasi nih ya. Bunda, kebayang nggak snorkeling? Snorkeling kebayang? Ya, pakai Google Glass, ya. Kemudian pakai untuk nafas. Pertanyaan saya, kalau snorkeling itu yang kelihat terumbu karang yang dalam atau permukaan? Permukaan. Nah itu, kalau cuma menjawab kewajiban, itu baru permukaan.
Tapi kalau kita nanti apa yang saya sampaikan ini membekas dalam jiwa bunda, berarti saat itu bukan snorkeling kita, diving. Makin dalam kita menyelaminya, lihat terumbu karangnya makin indah, istimewa, berwarna-warni, ikannya juga cantik-cantik dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Semakin dalam kita memahami tentang konsep sholat, akan semakin terkagum-kagum dengan kebesaran Allah dan keistimewaannya Allah. Pertanyaan saya, kenapa kita sholat? Balik lagi. Oh, bagian dari rukun Islam. Sama, itu masih di permukaan, Bun. Ayo. Perlu. Oh, bentuk syukur kepada Allah. Ada lagi? Oh, mainnya keroyokan. Bunda. Iya. Oh, agar selalu terkoneksi sama Allah. Apa, Bun? Oh, kita butuh sama Allah. Oke. Boleh, Bunda? Karena Allah mengizinkan untuk sholat. Ini semuanya benar, semuanya baik, semuanya istimewa. Jawabannya kurang tepat. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu akan mampu menenangkan dan menyamankan hati kita. Kenapa yang ditenangkan dan dinyamankan oleh Allah adalah hati kita? Karena yang diuji oleh Allah itu bukan fisik, tapi hati. Bunda, suaminya nyebelin. Yang kena pukul fisik apa hati? Hatinya bunda. Anak gak nurut, muncul kecewanya. Itu pukulan buat fisik apa hati? Hati. Semua ujian itu juga akan membuat hati kita jadi lemah, bunda. Makanya ada sholat itu untuk menguatkan hati kita, untuk membuat hati kita kembali nyaman dan tenang ngejalani kehidupan. Kenapa begitu? Karena puncak dari zikir adalah sholat. Quran surat ke-20 ayat 132. Mohon maaf, Quran surat ke-20 ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikrihi. Jadi kalau kita bisa dive sampai ke dalam, saya merinding. Dive sampai dalam, merinding bukan karena AC ya, bukan. Saya merinding dari tadi berulang kali saya merinding, Bunda. Karena apa? Saya ingin menyampaikan kepada bunda-bunda semuanya, yuk kita perbaiki mindset kita agar benar dalam memandang kehidupan, memandang ujian, dan nanti akan mudah bersandar kepada Allah ketika kehidupan itu datang dan ujiannya hadir. Jadi hati ini dikuatkan oleh Allah lewat sholat, bunda. Pernah nggak gelisah setelah sholat? Nggak ada ceritanya orang yang sholat itu gelisah. Gak ada. Itu kenapa kita sholat? Karena Allah pengen membuat hati kita tenang dan nyaman. Kenapa begitu? Begini bunda, dimulai dari waktu subuh yang masih gelap. Ini saya sampaikan di sini di 3 pertemuan ke belakang waktu kajian keluarga. Namanya hikmah. Kenapa subuh masih gelap kita harus sholat? Bahkan gak sedikit dari bunda yang mengawali dengan sholat tahajud dulu. Ya, karena Allah pengen mengkondisikan hati bunda agar tenang, agar nyaman, ya. Dalam apa? Menghadapi kehidupan, ujian kehidupan. Siapa ujian kehidupan terdekat kita? Suami, anak-anak. Nah bunda, dari sini jadi pelajaran buat kita. Kalau bunda bangunin anak-anak dengan mode ngereog, berarti ada masalah dengan sholatnya, karena tidak menenangkan hati bunda. Tapi Ustadz, anak saya emang susah dibangunin. Kan itu versi sasetnya Anda dulu. Betul kan? Anak-anak itu kan versi sasetnya kita kan. Jadi kan kita harus lapang. Berarti kita harus ingat. Balik lagi ke sini. Apa ingatnya? Oh iya, ini anak saya versi mini saya dulu. Berarti sesusah ini bapak saya dan ibu saya ngebangunin saya dulu. Kan sadar akhirnya, mengingat tentang romansa waktu kecil. Ya Allah, terima kasih. Saya akhirnya sekarang bisa belajar. Syukurnya muncul kan, bahwa ternyata sesulit ini menjadi orang tua. Pertanyaan saya, sabar nggak di besok-besoknya ngebangunin anaknya? Pasti sabar. Pasti sabar. Kenapa? Karena dibangun lewat sujud dan sholat yang berkualitas. Jadi sholat subuh diawali kehidupan kita dengan ibadah di waktu yang masih gelap.
hadir sholat subuh itu sebagai apa? Sarana untuk Allah menenangkan jiwa kita, membuat hati dan jiwa kita menjadi lapang, Bunda. Kemudian kenapa ada sholat duhur di tengah hari yang panas, Bunda? Allah tahu kita sudah setengah hari berhadapan dengan dunia, betul kan? Sudah banyak informasi yang kita lihat, kita dengar, masuk ke pikiran, betul kan? Kedistrak, ketenangan tadi pagi itu. Iya, lewat suami yang biasanya say I love you ketika mau berangkat, tiba-tiba berangkat begitu aja dan gak bilang apa-apa, kok? Kan bingung langsung kan? Terus kan yang muncul apa? Sayang maaf ya tadi aku lupa I love you. Tulisan cuman GPP. GPP, gak apa-apa. Iya kan, itu kan kedistrak akhirnya kan. Nah kata Allah, arihna bis shalah, istirahatkan hati kamu dalam sholat di waktu zuhur. Biar apa? Kembali tenang lagi, kembali lapang lagi. Ingat, suami kamu yang nyebelin itu di sisi lainnya punya kebaikan-kebaikan dalam diri dia, gitu. Kenapa kita diperintahkan sholat asar dan maghrib berdekatan, Bunda? Bunda seharian sudah capek dan lelah dengan urusan rumah, bisnis online-nya, vendor yang bermasalah, dan lain sebagainya. Allah pengen menenangkan hati kita dan kembali nyaman sebelum menjadi tempat untuk suami kita pulang ke rumah. Jadi jangan dibawa masalah berhadapan dengan suami. Nah, Ustadz gimana sama suaminya? Nah ini juga saya sampaikan ketika kajian suami, kajian subuh biasanya, Bunda. Ya, saya sampaikan juga. Jadi tidak membawa masalah kantor, masalah pekerjaan ke rumah. Kemudian kenapa Allah syariatkan kita untuk salat Isya? Bunda, berdekatan dengan waktu istirahat dan tidur kan? Allah pingin kita hatinya tenang dan lapang tanpa dendam, marah, punya penyakit hati apapun kepada siapapun, dan kita tidur dengan hati yang tenang. Kebetulan enggak? Tak ada yang kebetulan. Bunda lihat, mohon maaf, keyakinan yang lain seistimewa inikah seperti Islam? Tidak. Itu maksud saya. Semakin dalam kita menyelam, akan semakin terkagum-kagum dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehari 5 kali, Bunda. Ya. Saya pakai kalimatnya beliau, mengkoneksikan hati kita kepada Allah. Betul, kita bisa sholat pun saya pakai kalimatnya beliau juga, Allah yang menggerakkan kita untuk sujud kepada Allah karena Allah pengen ketemu sama kita. Nah, pertanyaannya gini, apakah setiap orang yang sehari 5 kali ketemu Allah ada jaminan dekat dengan Allah? Tidak. Nah, itu diri kita. Kenapa? Karena kebanyakan sholatnya hanya sebatas melepas kewajiban, karena tahu itu adalah kewajiban Allah, bagian dari rukun iman, misalkan begitu, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak menyelam ke sesuatu yang jauh lebih dalam. Akhirnya apa? Oh iya, sholat itu sebagai syukurku kepada Allah. Oh, sholat itu karena Allah yang memanggilku, karena Allah pengen ketemu aku, makanya Allah izinkan aku bisa ketemu dengan Allah. Oh, ternyata sholat itu puncaknya mampu menenangkan dan membuat hati kita selalu tenang dan nyaman dalam menjalani kehidupan. Dan sholat inilah sebagai sarana untuk kita selalu bersandar kepada Allah ketika kehidupan kita itu mencekam. Saya katakan, Bunda, memang betul tidak semua sujud yang kita lakukan kepada Allah, tidak selalu doa panjang yang kita hantarkan kepada Allah lewat sholat kita akan Allah berikan kepuasan setelahnya berupa pengabulan. Tidak selalu. Tapi janji Allah, setiap sujud panjang yang kita lakukan kepada Allah, setiap doa yang selalu kita hantarkan kepada Allah dalam sholat kita, Allah menjaminkan, menggaransikan ketenangan. Pasti itu. Masalahnya, mau gak kita bersungguh-sungguh? Jadi kalau ditanya, cintaku bertahan karena bertuhan, maksudnya apa? Karena kembali menjadi seorang hamba Allah dalam semua sisi dan aspek kehidupan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah yakin dan bersandar kepada Allah, hidupnya gelisah atau bahagia? Oke, hidupnya sengsara atau tenang?
Tenang. Oke, kita ambil irisan tentang bahagia dan tenang yang merupakan gambaran dari surga. Maka ciri orang yang selalu bersandar kepada Allah, selain mereka sadar bahwa dia sebagai seorang hamba sampai kapanpun, ada di Quran surat ketiga Al-Imran ayat 133. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera minta ampun kepada Allah. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Karena kita sadar bahwa kita banyak dosa dan salah di hadapan Allah. Berarti orang yang selalu bersandar kepada Allah dan mau mendatangi dirinya, ya, yaitu dirinya di sini adalah Allah, ya, adalah orang-orang yang sadar diri bahwa saya punya salah, saya punya dosa, dan tidak ada seujung kuku pun dari tubuh saya yang tidak memiliki kesalahan dan dosa. Berarti poin keduanya apa, Bunda? Yaitu orang-orang yang senang mengintrospeksi diri dan memuhasabah diri. Apa lanjutan ayat dari surat Al-Imran ayat 133-nya? Allah akan berikan surga yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yaitu orang-orang yang mau membangun hubungan yang baik dengan Allah sehingga menjadi hamba yang bertakwa. Dapat apa? Surga. Berarti Allah jaminkan kebahagiaan bagi orang-orang yang selalu mau mengoreksi diri, introspeksi diri, muhasabah diri. Karena apa? Karena ngerasa butuh sama Allah. Bunda, berarti ada kebalikannya. Ada orang-orang yang jarang memuhasabah diri, jarang introspeksi diri, hobinya nyalahin orang, adalah orang-orang yang sombong dan ngerasa nggak butuh kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Lihat, rata-rata orang yang sukanya ngejudge orang, malas introspeksi diri, malas mengoreksi diri, senangnya nyalahin orang. Saya mau tanya, hidupnya nyaman? Hidupnya bahagia? Tidak. Gak tenang hidup dia, Bunda. Karena apa? Karena dia berjalan di atas hawa nafsunya, bukan di atas keimanannya. Nah, itu yang kedua. Hobinya mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Yang ketiga, ngomongin tentang kebahagiaan, ketenangan karena kebersandaran diri kepada Allah, ya. Dan itu merupakan irisan surga yang Allah titipkan ke dalam kehidupan kita. Ada di Quran surat ke-13. Nah, jangan yang itu dulu deh. Yang ini dulu, surat keempat. Surat keempat. Apa? Ayatnya 124. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 124. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Bunda? Allah berfirman di ayat 124 dari surat An-Nisa ini, bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan keimanannya, maka Allah akan berikan balasan berupa surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ya, ini pondasinya. Apa kebajikannya itu? Di ayat kedua-dua, kedua-tiga, kedua-empat dari surat ke-13. Orang-orang yang bersabar dan dalam kesabarannya tetap mengharapkan keridhaan Allah, dan mereka tetap bersujud, membayar zakat dan lain sebagainya. Lompat ayat kedua-tiganya, diberikan surga Aden sebagai balasan atas semua kebaikan yang dia lakukan. Maka dapat poin ketiga. Apa? Sabar dalam melakukan semuanya. Nah, itu. Jadi poin pertama tadi apa? Sadar sebagai seorang hamba. Yang kedua, senang muhasabah di diri. Ustadz, kok dikasih ujian kok key poinnya tentang ini? Iya, makanya yang poin ketiga, sabar dalam melakukannya. Sabar dalam melakukannya, Bunda. Berarti terus continue. Betul kan? Dan orang yang bersabar di ayat ke-22 dari surat Ar-Ra'd tadi itu orang yang mengharapkan ridho Allah, kan? Allah mengharapkan apa? Ridho Allah. Berarti mengharapkan pertolongan Allah. Orang-orang yang sadar diri bahwa dia adalah seorang hamba. Berarti ketika dia sadar diri sebagai seorang hamba dan mau mendatangi Allah, bersujud kepada Allah dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, berarti dia adalah orang yang senang memuhasabah diri. Iya. Dan dia bersabar dalam melakukan itu semuanya. Iya. Apa janji yang Allah berikan? Surga. Surga itu kebahagiaan, benar. Karena dia bersandar kepada Allah dan mengembalikan semuanya sama Allah. Pertanyaan saya, apakah semua ini teori? Bukan. Ini tahapan demi tahapan yang bisa Bunda jajaki satu persatunya. Nih Bunda, di ayat ke-142 dari surat Ali Imran. Tadi bunyi ayatnya gimana? Am hasibtum an tadkhulul jannah.
Hei hambaku, tidak aku biarkan kalian secara gratis dan cuma-cuma mendapatkan kebahagiaan surga. Ya. Sebelum kalian, seperti ayat yang sebelumnya di ayat 214 dari surat Al-Baqarah, kalian semuanya diuji. Lihat ayat ini. Di ayat 142 dari surat Al-Imran ada dua kata istimewa. Sebelum aku lihat jahada, jihad, kesungguhan kalian dan kesabaran kalian. Oke, gini Bunda, saya coba untuk melengkapi poin ini sebagai penguatnya, ya. Allah tidak akan berikan kebahagiaan dalam hidup kita sebelum kita bersungguh-sungguh dan bersabar dalam melakukannya. Ini tahapannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa bersabar tadi? Nah, balik ke sini. Lebih banyak mengingat nikmat-nikmat Allah dan selalu mensyukuri. Pertanyaan saya, kalau sudah bisa memahami pola ini, ketika ada ujian, terguncang tidak hatinya? Gak akan Bunda. Karena dia tahu apa tahapan-tahapan yang harus dia lakukan. Ini bukan teori Bunda. Islam itu bukan agama teori, bukan agama dogma, bukan. Tapi agama yang bisa dibuktikan bahwa Islam agama yang benar, dan tahapan-tahapan menjadi seorang hamba agar hati kita tidak terguncang dalam menghadapi masalah pun Allah berikan. Jadi kenapa sabar sebagai penutup ketiga dari 3 poin ini? Karena Allah mengatakan gini, aku akan berikan bahagia dalam kehidupanmu, namun ketika ujian itu datang dalam kehidupanmu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguhlah mentahapi setiap prosesnya agar hati kalian lapang. Dan kelapangan itu digambarkan dengan kesabaran. Bagaimana cara mentahapi dari proses sungguh-sungguhnya kita? Yuk, lihat dulu betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sedangkan ujian itu hanya seiris yang Allah datangkan dalam kehidupan kita. Maka syukuri yang banyak itu dulu. Sebagai ikhtiar kita mengingat tentang betapa banyak nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Dari suami, anak, pekerjaan, rumah, dan lain sebagainya. Syukuri dulu. Maka aku akan melihat semua proses itu sebagai sebuah ikhtiar, mujahadahnya dirimu untuk selalu mendekat kepadaku. Saya tanya Bunda, contohnya gini, Bunda punya anak, ya, punya anak, bilang sama anak ini, nak, kalau dapat peringkat terbaik di sekolah, mama pasti akan berikan hadiah, ya. Sudah ngasih statement itu ke anak-anak kita, ya. Nah, terus ada nggak ikhtiar yang kita lakukan? Ada. Apa? Les, ya, sebagai pelajaran tambahan. Terus didatangin guru untuk dia private, ya kan? Dan kita melihat di depan mata kepala kita sendiri ikhtiar keras, kesungguhan dari anak kita. Dan dia bersabar dengan semua prosesnya. Ternyata qadarullah peringkatnya 2. Pertanyaan saya, kecewa nggak kita? Kita akan tetap mengapresiasi. Kamu sudah berbuat yang terbaik, nak. Mama sama papa bangga karena ngelihat kesungguhan kamu. Allah jauh lebih istimewa daripada itu. Kalau kita mau sungguh-sungguh Bunda, menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Pertanyaan saya, kalau sudah bisa menikmati itu, saya mau tanya, cinta kita kepada Allah padam atau makin bergelora? Bergelora Bunda. Bergelora itu. Jadi waktu pertemuan itu kalau ditanya, Ustadz menyusun materinya pakai apa? 2 kitab, Tazkiyatun Nafs dan kitab Tauhid. Dan ini yang sedang saya sampaikan, 2 hal ini, tentang mentazkiyah hati dan membuat kita semakin terkagum dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Apapun masalahnya, hati kita tidak mudah terguncang. Kenapa? Karena hatinya sudah nyantol sama Allah. Hati kita sudah terpaut sama Allah. Apa-apa Allah dulu, ya kan, yang dicari Allah lagi, dan terus dan seterusnya. Maka saya berharap 3 tahapan ini, 1, sadar diri sebagai seorang hamba, ya, ini mereset mindset kita. Karena nanti mindset itu akan menggerakkan tubuh kita, ya. Yang kemudian apa tulisan saya ini, Bun? Oh, muhasabah diri. Astagfirullah. Mohon maaf Bunda ya. Saya dokter nggak jadi soalnya. Dulu pernah pengen jadi dokter, tapi nggak jadi. Kenapa Ustadz nggak jadi masuk dokter? Karena waktu naik kelas 3 saya IPS masuknya. Ya, Ustadz kok bisa masuk IPS? Iya, karena kimianya 5, rapotnya merah. Padahal guru kimia itu wali kelas saya waktu kelas 2. Kok bisa Ustadz nilai rapotnya merah? Iya, hampir setiap beliau ngisi kelas, saya selalu izin untuk rapat OSIS.
Karena saya udah terlalu pusing dengan tabel periodik Bunda. Nah, yang kedua adalah muhasabah diri, introspeksi diri. Lebih banyak duduk sebada sholat kita Bunda. Berarti kan itu sebagai seorang hamba kan, sadar diri, butuh Allah, perlu Allah. Yang ketiga, sabar dalam mentahapi setiap prosesnya. Ini yang terakhir yang susah. Yang terakhir yang susah. Pertanyaannya, kenapa banyak dari kita yang susah untuk sabar? Nggak sadar diri kalau kita hamba. Ya, angkuh, nggak mau introspeksi diri. Makanya akhirnya susah untuk sabar. Terakhir deh saya tutup poin keempat, doa. Doa. Kenapa doa itu penting Bunda? Allahu ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ta'atik dan lain sebagainya. Nah, Bunda, saya pengen titipkan pesan sama Bunda, kalau bisa usahakan, ikhtiarkan berdoa sama Allah itu jangan cuman tekstual. Kurang ada getar dan gregetnya di hati kita. Gimana Ustadz doa yang tekstual? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagiran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina dan sebagainya. Ada getarnya nggak di hati? Nggak ada. Mau dipelanin juga Allahumma gfirli wali walidayya, nggak ada getarnya. Tapi kalau sudah membaca ayat itu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ditambahin, ya Allah, ampuni dan rahmati orang tuaku yang telah wafat. Jadikan kuburnya lapang, terang dengan semua amal soleh yang pernah dilakukan, dan jadikan aku menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang setiap saatnya bisa mengirimkan pahala dan kebaikan yang akan menjadi penerang kubur dari orang tuaku yang telah wafat. Dan jadikan kubur dari orang tuaku raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Saya katakan, nangis nggak kalau doanya begitu? Itu getar hati. Getar hati. Pertanyaannya, kenapa kita bisa menikmati berdoa seperti itu sama Allah? Karena sadar kita hamba dan butuh Allah. Kenapa doa kita buru-buru dan cepat-cepat hanya tekstual saja? Sombong dan gak sadar diri kalau kita butuh Allah. Bukan salah ya, saya gak mengatakan salah ya. Maksud saya, dilengkapi, disempurnakan ikhtiar doa kita. Karena Ustadz emang boleh pakai bahasa Indonesia. Lah kan bahasa Indonesia siapa yang nyiptain? Allah. Gak mungkin Allah gak ngerti. Lawang ini bahasanya dari Allah sendiri kok gitu. Yarhamukumullah. Yarhamukumullah. Ini banyak yang pada bersin ya. Itu Bunda ya. Contoh yang lain gini. Itu kalau orang tua sudah wafat, yang sudah hidup, yang masih hidupnya disambungkan. Dan ampuni rahmati orang tuaku yang masih hidup. Istiqomahkan dalam perbaikan dan kebaikan. Jangan kau hukum mereka karena ketidaktahuan mereka ya Allah. Dan hamba meminta, haramkan nerakamu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami. Saya katakan demi Allah, gak mungkin kalau gak nangis. Karena terbayang orang tua kita sendiri. Iya kan? Jadi hati sama pikiran jadi connect. Nah itu yang disebut dengan khusyuk. Contoh yang lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jawaban ketika saya tanya, Bunda, apa doa untuk kita menjaga suami ketika mereka beraktivitas? Disebutin doa itu. Betul doanya. Pertanyaan saya, bisa ngejamin suami kita yang sekarang sedang bekerja matanya nggak jelalatan? Gak ada yang bisa jamin. Makanya ditambahin, ya Allah, tangan saya terbatas. Ya, mata saya terbatas. Lisan saya terbatas untuk mengingatkan kesalahan yang dilakukan suami saya. Tapi tidak dengan engkau dan kekuasaanmu yang tidak pernah ada batasnya. Maka ya Allah, jaga dan lindungi suamiku saat dia bekerja. Pastikan yang dibawa oleh dia adalah rizki-rizki yang halalan thayyib. Dan jangan pernah kau palingkan hatinya dari sesuatu yang engkau tidak ridho. Dan juga aku pun tidak ridho sebagai istrinya. Pernah doa begitu? Pernah ya? Ada yang pernah ya? Saya mau tanya, pernahnya kapan? Lagi diuji. Betul kan? Setiap hari nikmati kebersamaan dengan Allah itu. Akhirnya apa? Tidak ada tempat untuk kita bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang mampu mengobati semua luka dan kecewa kita kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat dan juga sesuatu yang mampu mengabulkan semua solusi dari setiap masalah kecuali zat yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bunda, makasih banyak. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.